لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Haji on the Spot. Tribuners, menjelang puncak ibadah haji di Arafah, ribuan jamaah haji Indonesia memilih sholat Jumat di hotel. Ini mengikuti imbauan resmi dari petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Salah satunya jamaah kloter 37 embarkasi Makassar Muhammad Afdal. Ia sholat di musola Hotel 311 Moro Al Alamea yang penuh sesak oleh jamaah. Hotel yang berada di wilayah Syisyah Makkah ini menampung 4.600 jamaah haji. Kemudian Ketua Kloter Sektor 3 Dakar Makassar, Iqbal Ismail, mengapresiasi ketaatan jamaah dan ia menyebut imbauan salat Jumat di hotel penting untuk menjaga stamina. Petugas layanan bimbingan ibadah juga aktif menyosialisasikan hal ini. Khutbah Jumat diisi oleh Ketua MUI Sidrap, Kiai Haji Abdul Malik Tibe. Dalam khutbahnya, beliau mengingatkan agar niat haji senantiasa karena Allah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fisik jelang Armusna sebelum PPIH menyampaikan imbauan agar jamaah tak memaksakan diri ke Masjidil Haram. Masjid diprediksi sangat padat, cuaca pun ekstrim. Pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan maklumat serupa. Kemudian bersolawat dihentikan sementara waktu mulai 08.30 pagi waktu setempat. Dan Tribuners, kami sudah terhubung dengan Media Center Haji yang juga wartawan tribuntimur.com. Ada rekan Mansur Amirullah dari Mekah, Arab Saudi, yang hari ini akan melaporkan perkembangan terkini dari ibadah haji untuk Anda. Selamat sore waktu Indonesia, rekan Mansur. Selamat siang waktu Arab Saudi, Tribuners. Saat ini saya sementara di kantor urusan haji Indonesia di Mekah. Dapat disampaikan cuaca saat ini 36 derajat Celcius, Tribuners. Di suasana di Mekah saat ini mulai banyak jamaah haji memadati terutama area Masjidil Haram. Sementara itu di posisi di kantor urusan haji saat ini, di depan kantor itu sejumlah askar maupun polisi kerajaan Arab Saudi berjaga di sepanjang jalan raya, Tribuners. Pekan ini adalah pekan krusial terutama menyambut puncak ibadah haji di Arafah hari Kamis depan. Demikian Ilu. Ya, dan juga rekan Mansur, untuk persiapan jamaah haji menyambut puncak haji di Arafah sendiri sejauh ini seperti apa, dan juga untuk cuaca di Arab Saudi sendiri apakah ada himbauan untuk tetap berada di dalam tenda ataupun juga hotel hingga hari ini? Ya, baik Tribuners. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah menerbitkan maklumat khusus terutama menyambut puncak ibadah haji di Arafah tanggal 5 Juni nanti. Maklumat ini disampaikan melalui Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang disosialisasikan kepada kantor urusan haji masing-masing negara, Tribuners, termasuk di kantor urusan haji Indonesia. Dalam hal ini petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, Kementerian Agama Republik Indonesia aktif mensosialisasikan 9 maklumat dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Di antara maklumat itu adalah mengimbau jemaah haji untuk menjaga kebugaran fisik dan jasmani terutama menghadapi Armusna. Wukuf di Arafah sudah ditetapkan jatuh pada hari Kamis 5 Juni 2025, Tribuners. Salah satu maklumat dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meminta jamaah menjaga kesehatan dengan tidak
menghabiskan waktu di luar hotel, aktivitas di luar hotel atau pemondokan jamaah dibatasi untuk memastikan maklumat ini dilaksanakan dengan baik oleh jamaah haji yang sudah ada di Mekah. Pemerintah Arab Saudi membatasi operasional bus salawat. Khusus hari Jumat kemarin, Tribuners, bus salawat yang beroperasi 24 jam itu dibatasi, mulai dihentikan operasionalnya pukul 8 pagi waktu Arab Saudi, sehingga jamaah haji diimbau untuk sholat Jumat di hotel atau di musala atau masjid di sekitar pemondokan masing-masing jamaah haji. Di layar Anda saat ini, Tribuners, ini adalah suasana jamaah haji Indonesia di sektor 3 menunaikan sholat Jumat kemarin. Musala berkapasitas 1.500 orang ini full diisi oleh jamaah. Sejumlah jamaah yang dikonfirmasi seusai sholat Jumat menyebut mereka mengikuti himbauan maklumat dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menghabiskan waktu lebih banyak di dalam hotel dibanding aktivitas di luar. Ini juga sekaligus sebagai persiapan fisik menyambut puncak haji di Arafah nantinya. Sebagaimana diketahui, Tribuners, puncak haji di Arafah itu adalah ibadah fisik, membutuhkan stamina yang kuat, asupan gizi juga, dan tentu saja selain itu jamaah diminta mulai fokus mendalami tata cara atau manasik haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina nantinya. Jamaah haji Indonesia sendiri sudah disosialisasikan akan berangkat ke Arafah mulai hari Rabu nantinya. Tapi kepastian jadwal, kemudian juga siapa yang berangkat duluan, itu masih akan dibahas lebih detail dengan syarikah atau layanan penyedia jasa layanan haji tahun ini. Sementara petugas haji sendiri tugasnya mengkoordinasikan, mengkomunikasikan putusan dari syarikah itu sendiri kepada jamaah haji melalui ketua sektor maupun petugas kloter di masing-masing hotel, Tribuners. Jadi pekan ini itu adalah fase persiapan untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan menuju ke Arafah, mengingat 1,3 juta jamaah haji di Mekah akan bergerak bersamaan menuju ke Arafah nantinya. Sehingga sangat penting bagi jamaah haji untuk mengikuti instruksi dari petugas haji yang sudah ditetapkan. Bahkan di salah satu maklumat pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu meminta jamaah haji mengetahui persis kapan waktunya meninggalkan hotel, kapan waktunya meninggalkan tenda di Arafah menuju Musdalifah, dari Musdalifah menuju mabit di Mina. Bahkan di poin 4 maklumat itu diwajibkan kepada seluruh petugas haji yang ditunjuk oleh masing-masing negara agar memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu ada hal yang ingin dikomunikasikan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Demikian, Ilu. Dan rekan Mansur juga dapat kita lihat tadi beberapa jamaah bahkan memenuhi musola yang ada di hotel begitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu juga apakah ada komentar dari Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar pada saat melaksanakan ibadah haji yang juga sempat diliput oleh rekan Mansur sendiri? Ya, baik Tribuners, Amirul Hajj yang juga Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar sudah berada di Mekah tadi subuh setelah menunaikan ibadah umroh. Menteri Agama langsung ke kantor urusan haji Indonesia. Ini sebelum saya melaporkan, tadi terpantau Menteri Agama memimpin rapat dengan seluruh petugas haji Indonesia yang sudah ada di Kota Mekah. Peserta rapat
di antaranya rombongan Amirul Hajj, kemudian ada juga dari kepala sektor, ada 10 sektor di Mekah yang bertanggung jawab terhadap manajemen jamaah di 205 hotel. Selain itu, para petugas haji di masing-masing layanan, mulai dari layanan bimbingan ibadah, layanan konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga layanan lansia dan disabilitas, semuanya hadir di kantor urusan haji untuk rapat bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Tribuners. Nanti update hasil rapat, rencananya Amirul Hajj akan jumpa pers setelah rapat selesai. Dapat disampaikan Tribuners bahwa posisi jamaah haji Indonesia saat ini sudah hampir 190.000 jamaah haji Indonesia sudah berada di Mekah. Masih ada sisa 10 ribuan jamaah haji yang sementara proses pemberangkatan dari Jeddah menuju Mekah. Kemudian juga kloter terakhir hari ini dijadwalkan hari ini akan tiba di Jeddah sekaligus menutup rangkaian pemberangkatan jamaah haji kloter 1 maupun kloter 2 dari tanah air ke Tanah Suci Tribuners. Dapat juga disampaikan ini perkembangan terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah bahwa semua layanan transportasi termasuk bus salawat mulai 1 Juni besok akan berhenti beroperasi. Bus sholawat nanti mulai beroperasi kembali setelah puncak haji, tepatnya tanggal 10 Juni 2025. Kurang lebih 10 hari layanan transportasi yang mengangkut jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram akan berhenti beroperasi. Ini penting juga kepada jemaah supaya memperhatikan hal ini agar tidak memaksakan ke Masjidil Haram untuk beribadah, apalagi jika ada niat misalnya naik kendaraan umum seperti taksi maupun ojek online ya ke Masjidil Haram, mengingat situasi Masjidil Haram, area Masjidil Haram saat ini mulai sangat padat, mengingat jamaah haji dari seluruh dunia sudah berada di Mekah menunggu puncak haji di Arafah tanggal 5 Juni atau 6 hari lagi, Tribuners. Demikian Ilu. Ya, terima kasih rekan Mansur atas laporannya dari Mekah, Arab Saudi. Kami menantikan update dan juga perkembangan terkini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji hingga puncak dan juga pasca pelaksanaan ibadah haji nantinya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat kita saksikan kutipan wawancara bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Ketika ada ungkapan menyempurnakan, berarti pelaksanaan ibadah haji itu sesungguhnya adalah puncak daripada seluruh rukun Islam yang ada, mulai syahadat sampai haji ini. Olehnya itu, hadirin yang saya muliakan, dalam melaksanakan haji harus betul-betul dipastikan bagaimana kemudian kita mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan-aturannya yang kita lakukan, hadirin semuliakan. Kemudian seterusnya, tentu cita-cita tertinggi bagi seluruh jamaah haji adalah bagaimana kita ini bisa mendapatkan predikat haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita tertinggi kita, hadirin semuliakan. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bahwa haji mabrur itu sesungguhnya adalah pahalanya surga Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdal dari Embarkasi Kloter 2 Makassar. Kebetulan hari Jumat ini semua bus ke
Amir, Sip Amir, semua nggak bisa berjalan karena macet. Mungkin karena Pak Jamaah sudah pada waktu keluar dari pada hotelnya di pelataran, jadi semua jalan pada macet. Jadi yang dia dari Hotel Moro di sini yang nginap, tidak ada yang berangkat ke Masjidil Haram. Kuhnya juga sudah sangat aktif. Ada Pak Dubes dan juga ada konsulat kita yang bekerja satu tim betul. Nah, harapan kami kepada rekan-rekan media ya, kita tidak ingin meminta yang baik-baik diberitakan, tidak ya, tapi saya bersyukur berterima kasih memperhatikan pemberitaan yang Anda sampaikan itu bagi saya itu sangat objektif ya, menjelaskan apa adanya ya. Jadi yang kekurangan kita itu juga diungkapkan sehingga kita bisa perbaiki, akan datang mengerti juga masyarakat kita apa yang perlu diperbaiki untuk ikut meminimalisir kelemahan-kelemahan itu, karena tidak sedikit juga persoalan dari selain petugas juga masyarakat kita juga. Jadi semua nanti ke depan mengerucut pada pelaksanaan haji yang ideal. Tapi kami juga mohon seimbang. Jadi hal-hal yang dicapai kesuksesan yang bagus mungkin bisa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tolong disampaikan juga ke jemaah kita supaya ada rasa bangga juga bagi bangsa Indonesia itu bahwa kita itu setiap tahun mendapatkan predikat teladan ya, pelaksanaan ibadah haji yang terbaik. Walaupun kita yang paling banyak jemaah hajinya di sedunia ya, saingan kita itu ada Bangladesh dengan Pakistan, tetapi Pakistan sudah berkurang 50.000, Bangladesh berkurang 60.000, Nigeria juga. Jadi hampir semua negara itu ada pengurangan. Apakah itu disebabkan karena krisma sekarang ini? Bagi kita di Indonesia itu kan krismanya nggak terasa ya, alhamdulillah, karena pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 5 ya, pada beberapa minggu yang lalu ya saya ikuti. Kemudian inflasi kita mungkin kita yang paling rendah. Nah, alhamdulillah Indonesia itu masuk negara G20 hanya 3 kan, Indonesia, Saudi Arabia sendiri dan Turki. Jadi urusan ekonomi kita itu tidak ada isu yang seperti di negara-negara yang lain. Inilah yang membuat Indonesia itu bertahan populasi jemaah hajinya, bahkan daftar tunggu kita itu yang paling lama itu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan itu 48 tahun. Ya, bayangkan. Jadi jemaah haji yang sekarang ini belum tentu bisa naik haji tahun depan, maka itu harus betul-betul makbul dan harus mabrur juga, dan dirawat kemakburan hajinya. Ya, saya kira inilah teman-teman, selamat menjalankan tugas dan kita juga berdoa. Saya mendoakanlah satu sama lain, semoga teman-teman wartawan media itu bisa bersama-sama dengan kita ikut mencerahkan Indonesia, mengoptimiskan bangsa kita ke depan supaya mereka itu punya rasa percaya diri menjadi bangga warga negara Indonesia dan sekaligus menjadi umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita langsung ya. Sudah umrah? Sudah. Berapa kali? Ketika ada ungkapan menyempurnakan, berarti pelaksanaan ibadah haji itu sesungguhnya adalah puncak daripada seluruh rukun Islam. Hari ke-30 operasional Jamaah Haji Indonesia, Siskohat Haji mencatat 108 jamaah haji sudah meninggal dunia di Tanah Suci. Dalam 24 jam terakhir ada 8 jamaah meninggal, dan berikut kami bacakan daftar nama jamaah haji yang sudah meninggal di Tanah Suci. Sunarti Katman Tarico, 75 tahun, asal Jawa Timur, Kabupaten Tulung Agung. Kemudian Tarsan Pariono, Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, berusia 84 tahun. Kemudian Widaningsih binti Darno Wiyoto, Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, berusia 75 tahun. Kemudian Nani Nanrang Calebeng, Papua Barat, Kabupaten Manokwari, berusia 49 tahun. Daeng Makelo Aparau, Maluku Utara, Kota Ternate, 79 tahun. Apang Sopandi Didi Sadidi, 67 tahun, dari Jawa Barat, Kabupaten Garut. Kemudian Erjati Ratu Abadi, 65 tahun, Lampung, Kota Bandar Lampung. Kemudian
Sahala Siregar, Sumatera Utara, Kota Medan 73 tahun. Sumaryono Kandar, Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Kemudian Supriyono Rais, Jawa Timur, Kabupaten Gresik, berusia 59 tahun. Kemudian Tribuners, Marhawang Abbas Mapa, Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja Utara. Abu Ali Jais, Jawa Timur, Kabupaten Gresik, 72 tahun. Esi Sukaisi Udi, 82 tahun, dari Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Dan Siti Nurmah Muhammad Nurdin, dari Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, berusia 67 tahun. Tribun Timur menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya jamaah haji di Tanah Suci. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan. Tribuners, update terus perkembangan ibadah haji 2025 di kanal YouTube Tribun Timur dan website tribuntimur.com untuk perkembangan terbaru ibadah haji. Redaksi Tribun Timur telah merangkum sejumlah liputan haji 2025 dalam 24 jam terakhir bersama wartawan Media Center Haji dan tribuntimur.com Mansur Amirullah langsung dari Kota Mekah. Juga laporan dari reporter tribuntimur.com dari Asrama Haji Sudiang Makassar berikut untuk Anda. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang ada mulai syahadat sampai haji ini, olehnya itu hadirin yang saya muliakan, dalam melaksanakan haji harus betul-betul dipastikan bagaimana kemudian kita mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan-aturannya yang kita lakukan, hadirin semuliakan. Kemudian seterusnya, tentu cita-cita tertinggi bagi seluruh jamaah haji adalah bagaimana kita ini bisa mendapatkan predikat haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita tertinggi kita, hadirin semuliakan. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bahwa haji mabrur itu sesungguhnya adalah pahalanya surga Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdal dari Embarkasi Kloter 2 Makassar. Kebetulan hari Jumat ini semua bus ke Mas Amir, Sip Amir semua nggak bisa berjalan karena macet. Mungkin karena Wajama sudah pada waktu keluar dari pada hotelnya di pelataran, jadi semua jalan pada macet. Jadi yang dia dari Hotel Moro di sini yang nginap nggak ada yang berangkat ke Masjidil Haram. Ketika ada ungkapan menyempurnakan, berarti pelaksanaan ibadah haji itu sesungguhnya adalah puncak daripada seluruh rukun Islam yang ada. Mulai syahadat sampai haji ini. Olehnya itu hadirin yang saya muliakan, dalam melaksanakan haji harus betul-betul dipastikan. Jangan لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Museum Jam di puncak Abraj Al-Bait atau Clock Tower hadirkan pengalaman luar biasa. Museum ini tidak hanya indah tetapi juga edukatif dan penuh makna spiritual. Pengunjung diajak mengenal astronomi, tata surya, dan perjalanan waktu. Semua disajikan dengan simulasi dan teknologi interaktif yang canggih. Alat digital pemantau bulan dan bintang membuat kita serasa menatap langsung luar angkasa. Yang menarik, setiap bagian dari museum dipadukan dengan ayat suci Al-Quran. Misalnya saat mendekati penjelasan tentang matahari, langsung terdengar surat Asy-Syams. Jamaah Haji Indonesia juga bisa menikmati panduan berbahasa Indonesia. Pengalaman belajar jadi makin dalam dan bermakna spiritual.
Ribuan pengantar jamaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan memadati asrama haji embarkasi Makassar Kamis 29 Mei malam. Salah satu pengantar haji asal Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Hajar Rahmawati, mengatakan bahwa ia berangkat dari Jeneponto bersama rombongan menggunakan 4 mobil. Mereka mengantar satu orang yang akan berangkat haji dengan rombongan sebanyak 40 orang. Ia menjelaskan mereka datang dalam jumlah besar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, setiap ada keluarga atau warga yang berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, mereka biasa menitipkan doa agar suatu hari juga bisa menunaikan ibadah haji. Hal itu dilandasi keyakinan masyarakat Jeneponto bahwa mengantar jamaah haji hingga ke asrama bisa membuka jalan menuju Tanah Suci. Rahmawati menceritakan bahwa saat dirinya berangkat haji pada 2017 lalu, ia juga diantar oleh keluarga besarnya menggunakan 6 mobil. Karena datang bersama puluhan orang, Rahmawati menyewa rumah warga untuk menginap selama di Makassar.
Pak Bupati terkait dengan hari ini jemaah Jeneponto masuk asrama haji seperti apa? Karena di luar banyak banget warga Jeneponto Pak yang mengantar langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Jeneponto didampingi Bapak Wakil Bupati dan Pak Kakak Kemenak Jeneponto menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas penyambutan di embarkasi Makassar ini. Tentunya terkait dengan masyarakat kami yang setiap tahunnya mengikuti mengantar jemaah haji itu memang seperti itu. Jadi sudah terkenal. Kalau Jeneponto memang sudah terkenal. Jeneponto jemaah hajinya itu banyak pengantarnya setiap tahun. Tadi Bapak melepas langsung ratusan jemaah. Iya. Nih, tadi di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Masjid Agung Jeneponto, saya bersama Bapak Wakil Bupati dan Pak Kakak Kemenak Jeneponto melepas jemaah haji kloter 40. Ya. Ada yang disampaikan kepada jemaah Jeneponto? Ya, tentunya yang paling penting yang pertama adalah bagaimana meniatkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga kesehatan dalam perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji, dan tentunya bagaimana menjadi haji mabrur, ya, berangkat dengan selamat dan pulang kembali berkumpul tanpa kekurangan apapun. Ya. Pak Bupati, sejauh ini dukungan dari pemerintah kabupaten sendiri terhadap pelaksanaan haji khususnya untuk jemaah haji Jeneponto seperti apa? Ya, kami setiap tahun memberikan besar perhatian kepada para jemaah calon haji dari Kabupaten Jeneponto dan senantiasa memberikan dukungan yang maksimal tentunya bersama dengan Pak Kakak Kemenak, Pak Wakil dan seluruh elemen لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Salah satu bagian paling menyentuh di Museum Biografi Nabi adalah ruang imersif. Di sini ditampilkan rumah Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW bersama istrinya Aisyah binti Abu Bakar secara sangat detail. Rumah ini sangat sederhana, hanya ada dipan dan lantai tanah liat. Inilah rumah tempat Rasulullah wafat dan dimakamkan di sisi Aisyah. Video imersif tentang wafatnya Nabi membuat pengunjung larut dalam suasana haru. Beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata. Aisyah tinggal di rumah itu hingga akhir hayatnya. Kini makam Nabi, Abu Bakar, dan Umar terletak di tempat itu di dalam Masjid Nabawi. Museum ini menyajikan sejarah dengan pendekatan visual yang menyentuh hati. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Museum Jam di